Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya teman-teman, selamat datang ya di channelnya AB Arizal Kurniawan. Kita akan melanjutkan kembali penjelasan terkait dengan Autism Spectrum Disorder atau penjelasan awal terkait autis yang akan dibawakan oleh pakarnya atau ahlinya di bidang tersebut. Ini adalah seminar yang kami ikuti via Zoom di Bandung yang dilaksanakan di bulan Oktober kemarin. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Insya Allah kita akan mengenal kita akan tahu anak dengan kondisi ASD itu yang seperti apa sih begitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita dapat mengenalinya gitu. Jadi ada dua tujuan utamanya, yaitu mengenali apa itu atau yang bagaimana itu anak dengan ASD, yang kemudian bagaimana cara mengenalinya. Oke, namun sebelum saya sampaikan bahwa ini ada CV dari beliau yang insya Allah akan saya coba share screen. Mohon izin. CV dari Bapak Dr. Yoga Budi Santoso MPD. Beliau ini lahir di Bandung tanggal 22 Maret 1981 ya. Kemudian alamatnya di Jalan Babakan Mandiri, ini di Sukapada, Cibenying Kidul, Kota Bandung. Status sudah menikah. Nomor telepon silakan apabila ingin dicatat ini. Kemudian alamat emailnya di yoga.b.santoso@gmail.com. Kemudian mohon maaf saya skip ke riwayat pekerjaan. Ini alhamdulillah setidak-tidaknya beliau ini adalah pernah menjadi seorang terapis. Sampai sekarang juga beliau berperan sebagai konsultan, dan juga beliau ini sebagai entrepreneur ya, kalau menurut saya entrepreneur beliau ini. Dan bidang keahlian beliau ini adalah di bidang ke anak dengan autistic spectrum disorder. Dan saat ini beliau juga yang masih bertugas itu adalah dipercaya menjadi ketua program studi di jurusan atau program studi pendidikan luar biasa FKIP Univers. Nah, ini baik kawan-kawan, mohon maaf Pak Yoga sendiri tadi sudah berpesan pada saya, Pak Indra, itu mohon supaya yang penting-pentingnya saja yang dibacakan, kata saking banyaknya ini ya. Ini menandakan bahwa beliau itu orang yang bermanfaat ya kawan-kawan ya, pemirsa sekalian ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, baik, insya Allah akan kita simak sebentar lagi pemaparan dari beliau sampai pukul 10.15 insya Allah ya, mulai dari 9.30 sebetulnya yang ada pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Kita akan ngobrol bersama terkait bagaimana kita menghadapi dengan autism disorder. Salam pasalan semoga selalu kepada kita Muhammad SAW dan para sahabat kita semua. Ya, ibu bapak sekalian, ini topik yang sebetulnya sangat sudah tidak asing bagi banyak orang, karena topik autism ini saya pikir sudah juga banyak disampaikan oleh beberapa materi lain juga. Tapi mudah-mudahan ada sesuatu hal yang baru yang mungkin bisa dapat ibu dapatkan dari pertemuan di pagi hari ini. Ya, ibu sekalian, kita akan membahas tentang awal perkembangan dan apa lebih. Oke, mengapa sih topik autism ini menjadi penting kita bahas, ibu sekalian? Autism merupakan gangguan dengan tingkat pertumbuhan atau angka kejadian yang signifikan kejadiannya ketimbang mungkin gangguan-gangguan yang lain, misal seperti tunanetra, tunarungu yang cenderung dengan membaiknya gizi, mungkin dengan berkembangnya berbagai vitamin, dengan sekarang ada namanya tes pranikah gitu ya, yang memastikan bahwa sebelum hamil kondisi ibu dan ayah dalam kondisi yang baik, ini bisa mengurangi resiko terjadinya beberapa kandungan yang lain. Tapi pada konteks autism, justru dari
tahun ke tahun semakin meningkat kejadian. Dengan di tahun 66 studi pertama tentang epidemiologi tentang autism, angka kejadian autism ini 4,5 banding 10.000. 2 dekade kemudian, 20 tahun kemudian sudah 10 banding 10.000, masih 1 banding 1000-an. Tapi di tahun 2014 sudah sampai 1 banding 68, dan di data saya di Amerika hampir 1 banding 59, walaupun sebetulnya di tingkat negara berbeda, tapi cenderungan tetap terus menaik karena beberapa hal sih sebetulnya. Bisa jadi karena memang faktor lingkungan atau faktor-faktor yang menjadi pencetus penyebab autism semakin meningkat, dan juga awareness orang terkait dengan gangguan autism semakin paham, sehingga banyak yang ketahuan bahwa oh ini anak dengan ASD. Bahkan saking banyaknya di tahun 90-an ya, sampai muncul orang-orang yang mengatakan bahwa autism ini dianggap sebagai bagian dari perbedaan neurologis saja gitu, disebutnya neurodiversity. Jadi saking kan kalau biasanya di teman-teman psikologi gitu ya, seseorang dianggap normal, dan tidak normal itu kadang-kadang berkaitan dengan angka kejadiannya semakin banyak, ya semakin dianggap itu bagian dari varian normal ya. Misal dulu LGBT bagian dari gangguan mental, tapi sekarang recording in progress. Dikarenakan mungkin jumlah LGBT di beberapa negara Amerika banyak ya, jadi bergeser tuh yang awalnya gangguan mental jadi bukan gitu ya. Termasuk autism juga, karena orang-orang di tahun 90-an sudah mau menganggap bahwa ini saking kalau banyaknya autism, orang berpikir ini bagian dari ya keberagaman neurologis lah gitu ya, sudah mulai bergeser gitu ya. Ibu bapak sekalian, secara sejarah sebetulnya kata pertama kali autism ini bukan digunakan untuk anak autism yang sekarang sebetulnya. Awal kali itu Buller ya, orang ahli egonika dulu kalau zaman dulu tuh ada ahli-ahli yang ditugaskan untuk mencari gen-gen terbaik ya, mengumpulkannya, bahkan menggabung-gabungkannya sehingga kita dapatkan kualitas manusia yang unggul ya. Buller salah satu orang yang ditugaskan untuk itu. Nah, kata autism sendiri berasal dari kata bahasa Yunani ya, autos dan nomos. Ada beberapa yang membahas autos dan nomos, yang artinya autos itu sendiri, dan imos atau nomos itu state atau sebuah keadaan. Jadi kalau secara bahasa, autism ini berarti keadaan di mana seseorang lebih suka menyendiri. Nah, kemudian kata autism ini digunakan oleh Buller untuk digunakan oleh ia untuk mengistilahkan orang-orang dewasa yang skizofrenia, yang dia keluar dari realitas di lingkungan. Jadi dulu itu kata autism itu bukan digunakan pada anak, tapi lebih kepada kalau ada skizofrenia. Mungkin sekarang juga kan banyak orang skizofrenia yang lebih suka ngobrol sama orang lain, ngobrol kemana-mana, ketemu orang bahkan. Tapi ada juga orang-orang yang skizofrenia yang dia bisa jadi lebih senang menyendiri. Nah, dulu itu dianggap sebagai autisme. Nah, kemudian autisme digunakan pada anak pertama kali digunakan oleh Kenner. Kenner pada tahun 43-an itu menemukan 11 orang anak yang menunjukkan perilaku penyendiri atau mempunyai sifat autistik. Jadi lebih suka menyendiri. Jadi digunakan istilah autistik ya. Tidak mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, ada ekolalia, ada bahasa literal gitu ya. Ada komunikasi yang berulang, atau obsesi terhadap kesamaan. Misal dia suka hal-hal tertentu gitu ya. Atau kalau sudah melakukan hal ini, inginnya itu juga gitu ya. Dan potensi kognitif yang baik. Ya, dilihat dari root memorinya, memori hafalannya. Jadi Birth of the Self, saya punya intinya itulah, saya lupa judul bukunya. Bukunya itulah kurang lebih. Nah, Bruno Bettelheim ini menganggap bahwa anak-anak autis ini adalah terjadi karena dia menyebut postulat. Jadi anak autis terjadi gara-gara dia bikin sebuah statement bahwa namanya teori refrigerator mother. Refrigerator itu kulkas kan, mother itu ibu yang kayak kulkas. Jadi bukan kotak ini ya, memanjang bukan. Tapi ibu-ibu yang dingin terhadap anaknya. Jadi dulu itu Bruno Bettelheim menganggap bahwa anak autistik, early infantile autism terjadi gara-gara ibu
dianggap gara-gara protes anak ya, terhadap kondisi ibunya gitu ya. Di saat mereka lagi belajar membedakan orang lain gitu ya, ibunya nggak hangat. Jadi yang dulu autis dianggap sebagai disebabkan karena faktor psikogenik, penyakit yang dengan latar belakang faktor psikis. Jadi karena faktor psikis. Nah, dampak dari pertanyaan Bruna Bettelheim ini sebetulnya ini cukup banyak berdampak pada para ibu waktu itu yang merasa bersalah dikarenakan mereka punya anak autisme gara-gara saya nih ngasuhnya salah gitu ya. Jadi anak saya jadi sangat pendiam, mana di lingkungan, ada kata-kata berulang gitu ya. Dan ini berdampak juga pada anak dengan para ibu. Ya. Nah, kemudian Rimland di tahun 64 ini yang agak bertentangan dengan, dia nggak sependapat dengan Bettelheim. Dia akhirnya bikin penelitian juga terkait dengan penyebab autisme. Nah, dari pernyataan dari Rimland ini, Rimland melihat dari penelitiannya tidak ada bedanya antara ibu yang memiliki autisme, anak-anak dengan infantile autism, dengan juga ibu yang tidak memiliki anak autism. Nggak ada bedanya. Bisa jadi gini, ada ibu yang sangat ceria, anaknya autis, ibunya yang pendiam, nggak pernah kemana-mana ya, rebahan aja gitu ya, mageran gitu ya, anaknya nggak autism gitu ya. Nah, jadi dari penelitian Rimland ini berubah yang antaranya yang awalnya autistic disorder yang dianggap sebagai karena faktor psikogenik, ini dianggap sebagai karena lebih besar karena faktor biologis. Sampai akhirnya pada tahun 69 Kenner sebagai dianggap bapak autisme ya menyampaikan di pidato penting di acara National Society for Autism Children, dia merubah konseptualisasi psikogenik murni bahwa anak autis itu dikesanakan karena faktor psikis lebih karena faktor orang tua. Dia setuju dengan pendapat Rimland bahwa anak autis disebabkan karena faktor biologis. Jadi sudah lebih clear sebetulnya. Bahkan Ruther pernah mengumpulkan berbagai penelitian di tahun 96 terkait dengan perbedaan penyebab anak autism ini, sudah fix bahwa di tahun 96 itu sudah lebih fokus bahwa anak autism sama sekali bukan karena faktor orang tua yang salah pola asuh terhadap anak. Mohon di mute. Anak autism lebih karena faktor biologis. Jadi karena faktor apa dong? Ini di salah satu jurnal yang ditulis oleh Minsew dan Goldstein, dia membuat urutan gini, kenapa sih terjadi autism? Yang pertama adalah abnormalities in genetic code for brain development. Jadi ada kode genetis yang tugasnya itu ngurusin perkembangan otak udah nggak normal. Jadi padahal kalau kode gen itu sama aja kayak kode komputer ya. Kalau teman-teman yang punya anak yang suka coding, itu ada satu huruf yang salah udah bermasalah. Nah, jadi awal pertama kenapa autism karena dianggapnya ada mutasi gen yang khususnya gen yang ngurusin tugasnya perkembangan otak. Karena gennya bermasalah, maka ketika terjadi mekanisme perkembangan otak yang bermasalah, nggak normal mekanisme perkembangannya. Karena mekanisme perkembangannya nggak masalah, maka struktur dan fungsi otak autism bermasalah. Berdampak pada kognitif bermasalah, berdampak pada behavior syndrome. Behavior syndrome ya nampaknya komunikasi perilakunya di sini. Ya. Nah, di buku lain di International Handbook of Autism and Compulsive Developmental Disorder, ini karangan John Lee Madsen. Madsen itu salah satu orang yang terkenal di autism untuk saat ini ya. Dia banyak mereview kalau di dunia itu yang jago banget autism gitu dan keterbelakangan mental tuh John Lee Madsen. Jadi banyak sekali handbook terkait dengan autism atau intellectual disability itu reviewernya Madsen. Nah, di bukunya Madsen dibahas bahwa banyak sekali gen yang termarka yang menyebabkan terjadinya autism yang diduga ya. Bahkan ada yang lebih dari 65 gen, di referensi lain ada yang lebih dari 100 gen gitu ya. Ini saya hanya copy beberapa saja. Yang pertama tentang ini, ada gen di RELN, gen relin namanya, dia control cell interaction critical cell positioning. Jadi gimana nggak? Kalau ada gen yang tugasnya ngontrol tentang, kamu otak posisi selnya di sebelah mana? Kamu, kamu migrasinya ke sebelah mana? Kan awalnya misalkan kita kan ketika sperma membuat ovum terjadi dua sel kan, dua sel ini membelah, nanti ada
gen yang tugasnya fungsinya mengatur, oh kamu gen jadi jantungnya, kamu jadi otaknya, kamu jadi kulit, dan jadi tulang, jadi organ pencernaan dan seterusnya. Nah ada juga pas di otak juga ada gen yang ngatur, hey kamu posisi kalian harus sebelah sini, harus sebelah di sini. Kebayang kalau ketika gennya bermutasi kacau, maka struktur otak anak autism itu jadi lebih kompleks ya permasalahannya. Berikutnya adalah bahkan ada gen-gen yang spesifik, misal gen MOSD2 itu ngomongin tentang development of speech and language region of brain during embryology. Bayangin, jadi sebetulnya area bahasa ini bangunnya tidak hanya pas lahir gitu. Ada gen yang ngurus tentang area bahasa itu dari awal proses dari embriologi gitu ya. Karena terganggu bahwa anak autis punya masalah dengan bahasa, atau bahkan ada yang ngurusi hampir semua perkembangan. Ada juga gen yang ngurusi ini kromosom yang paling banyak ditemukan pada anak autism, 15q11q13 ini yang paling banyak. Jadi dari sekian banyak gen, yang paling sering muncul pada anak ASD adalah yang 15q11-13. Itu berdampak pada ketebalan mental, gangguan motorik, kejang, gangguan komunikasi, dan terbatas bertulang. Ada gen juga yang ngurusin set injury. Kalau gen ini maka ada set injury. Bahkan gen OMR1 ini dia bisa jadi gen avoidant, bisa menghindari kontak mata pada pemicikan mata gitu. Ada equalia, ada reflexive behavior, dan juga masalah di serotonin. Nanti serotonin juga ngatur ketenangan, ngatur orang bisa lebih tenang gitu. Nanti beda sama anak ADHD, sama-sama nggak bisa diam, tapi penyebabnya ADHD itu di neurotransmitter D4, di dopamin, autism di serotonin. Nanti obatnya jadi beda kalau di medis. Jadi autism ini sebetulnya sudah sama sekali bukan karena faktor orang tua yang salah pola asuh, tapi lebih karena faktor genetis. Sebenarnya apa sih yang bisa kita orang tua kenali terkait dengan anak-anak autism? Tanda-tanda awal gangguannya apa? Tapi sebenarnya gangguannya intinya tiga ya. Kalau di DSM-4, gangguan interaksi, komunikasi, perilaku. Nah, kalau ada tanda-tanda ini, kita harus hati-hati. Misal kita menemukan anak sebelum 3 tahun, tadi sudah mulai muncul perilaku di sini, maka berhati-hatilah gitu ya. Harus mulai konsul ke ahli gitu ya. Pertama, inappropriate playing with toy. Jadi mereka mempunyai nggak pas lah, mainannya nggak pas. Jadi misalkan harusnya kalau tali itu buat sesuatu, dia tali cuma sebentar ya. Nemu mobil bukan dorong-dorong, jadi jejer. Bahkan kadang sangat-sangat ya koin gitu ya, ada yang hal koin, uang buat ini jajan ya buat tukar ya, inability to relate with others. Jadi anaknya ya lebih sering sendiri gitu, nggak bisa gabung sama temannya gitu ya. Berikutnya adalah inappropriate laughing and crying. Jadi kadang-kadang nangis, kok anaknya kadang-kadang nangis ya, kadang-kadang ketawa-ketawa juga ya. Atau hyperactive or passiveness, jadi bisa sangat nggak bisa diam atau malah diam banget. Atau oversensitive terhadap suara, atau nggak sensitif terhadap suara. Di belakang dia ada mobil klakson, tit terus nggak nengok ya. Maka salah satu kriteria kalau kita lihat baca kriteria screening autism itu ada salah satunya apakah orang tua pernah merasa anaknya gangguan dengar gitu ya, karena mereka kadang-kadang ada yang under sensitive to sound gitu. Berikutnya style attachment to object. Jadi mereka punya kelekatan tertentu pada benda. Bisa tali. Saya punya murid tuh di tempat saya yang saya di konsultan di sana, suka banget tali, kemana-mana bawa tali. Jadi talinya ganti, bosan dia ganti selang ya. Tapi ada yang perlu dibawa kemana-mana. Ada yang sampai besar SMP bawa sendok gitu ya. Ada poor speech or lack of speech. Jadi sangat terbatas atau dia tertinggal juga gitu ya. Ada sama sekali anak gak bisa bicara, atau bicara bukan untuk komunikasi, atau juga bahasanya aneh gitu, atau difficulty dealing with change to routine. Jadi kalau mereka udah biasa pakai baju itu ganti, ada biasanya gelas yang itu kalau ganti itu adalah lack of awareness of danger. Nah kalau di referensi lain terkait dengan tanda-tanda autism yang dini banget, kita harus aware banget kalau kita ngeduga kalau ada 3 tanda ini, ada beberapa tanda ini, maka kemungkinan besar autism walaupun dia belum 3 tahun. Yang pertama adalah gaze atau memicikkan mata. Kalau ibu bapak sekalian menemukan anak yang sebelum 3 tahun dia sering memicikkan mata, tapi bukan karena juling ya. Nanti kalau juling sama gaze beda. Kita bisa lihat dari fisiologi matanya.
juling sanakit beda gitu ya. Nah kalau dia sudah memicingkan mata, kalau saya lihat ini kan harusnya gini kan, nih anak ini lihat belas tapi gini, nah, maka itu kuat autisme. Berikutnya adalah tidak menunjuk. Anak-anak umur misalnya 1 tahunan kalau lihat sesuatu nunjuk, ya ada cicak ya nunjuk ke atas, ini nggak ada nunjuk, mereka sering tarik tangan. Jadi kalau ada anak umur 3 tahun dia lebih sering nunjuk, sering narik tangan, nggak pernah nunjuk, maka dia curiga autisme. Berikutnya adalah humming itu ada humming, ada bunyi gitu. Nah, berikutnya adalah ibu bapak sekalian, ternyata yang punya gangguan interaksi komunikasi perilaku ini juga tidak hanya anak autism. Kadang-kadang beberapa gejala autism ini bisa juga beririsan dengan gangguan-gangguan yang lain. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya untuk penjelasan terkait ASD atau Autism Spectrum Disorder. Apabila ada yang kurang dipahami atau mau ditanyakan, silakan di kolom komentar ya, teman-teman. Dan saya ingatkan kembali, mohon dukungannya untuk semua yang menyimak video-video kami di channel ini, untuk bantu like, subscribe, dan komen. Juga nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video kami berikutnya. Dan juga boleh share terkait pengetahuan mengenai anak spesial. Edukasi yang kami berikan ini semoga bermanfaat untuk semua. Sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.